Jadi harta yang keempat yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Jadi harta itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Tapi tidak seluruh harta. Harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya hanya 7 macam harta, ya. Yang pertama tadi hewan-hewan ternak, ya. Al-mawashi atau hewan-hewan ternak. Ya, tidak seluruh hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Hanya unta, sapi dan juga kambing, ya. Jadi hewan-hewan ternak yang lain seperti ayam, ya, atau bebek tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Dengan 5 syarat tadi, dengan 6 syarat. Ini syarat yang pertama dia seorang Islam, syarat yang kedua dia seorang yang merdeka, kemudian tercapai nisabnya, tercapai haulnya, ya. Kemudian kepemilikannya sempurna dan diberikan makan dengan tumbuhan-tumbuhan liar dengan cara digembalakan, ya. Kemudian harta yang wajib untuk dizakatkan yang kedua adalah al-asman atau an-nuqud atau uang, ya. Yani untuk emas, perak dan juga uang-uang yang ada pada zaman kita sekarang. Syaratnya ada 5. Yang pertama dia seorang muslim, ya. Kemudian yang kedua dia seorang yang merdeka, ya. Kemudian yang ketiga tercapai nisabnya. Nisab emas tadi 20 dinar, ya. Atau kurang lebih 85 gram emas, ya. Kemudian nisab perak 200 dirham atau kurang lebih 595 gram perak, ya. Kemudian zakat uang dikiaskan dengan emas, ya. Dikiaskan dengan nisab dari zakat emas. Kemudian syarat yang keempat dari zakat harta yang berupa uang adalah tercapai haulnya, ya. Tercapai haulnya. Jadi apabila bapak-bapak, ibu-ibu memiliki uang yang sejumlah nisab, ya, dari nisab zakat uang, ya, apabila uang tersebut bertahan selama 1 tahun, 1 haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila tidak sampai 1 haul, uang tersebut sudah habis, ya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Misal seorang memiliki uang 100 juta, melebihi dari nisab dari zakat emas, ya. Kemudian selama 6 bulan uang tersebut masih bertahan, ya. Di bulan ke-7 ternyata uangnya habis atau uangnya berkurang, tinggal 50 juta katakan, ya. Jadi sudah tidak sampai nisabnya, ya. Maka yang demikian tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang demikian tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila dia memiliki 100 juta dan 100 juta tersebut bertahan hingga 1 tahun, ya, hingga tercapai haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Kemudian syarat yang kelima adalah milkut tamah, kepemilikannya sempurna. Kemudian harta yang ketiga yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah az-zuru', ya, atau tanam-tanaman. Ya. Dan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah tanaman dari makanan pokok, ya, yang dapat disimpan dalam waktu lama. Yang dapat disimpan dalam waktu lama, ya. Seperti beras, ya, kemudian gandum dan lain sebagainya. Dengan 4 syarat, ya. Yang pertama, muzakinya seorang muslim, ya. Jadi apabila orang kafir, ya, dia memiliki tanaman meskipun tercapai atau terpenuhi seluruh syarat-syaratnya, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat tanaman, ya. Karena dia bukan orang muslim. Disyaratkan dia harus seorang yang beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua, dia seorang yang merdeka. Jadi apabila dia seorang budak, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat. Karena budak tidak bisa memiliki harta, ya. Karena harta budak adalah milik majikannya, ya. Kemudian syarat yang ketiga dari zakat tumbuh-tumbuhan adalah tercapai nisabnya, ya, sampai nisabnya. Nisab dari zakat tumbuh-tumbuhan adalah 5 wasak. 5 wasak adalah 300 sak, ya, atau 1200 mud. Nanti kita akan jelaskan di takaran zakat fitri, 1 sak atau 1 mud itu berapa kilo, ya. Kemudian syarat yang keempat dari zakat tumbuh-tumbuhan adalah kepemilikan dari harta tersebut sempurna, ya. Jadi tidak ada hak orang lain di dalam harta tersebut, ya. Seperti ada hak khiyar dan yang semacamnya, ya. Kemudian harta yang keempat yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah at-thimar, ya, atau buah-buahan, ya. Dan tidak seluruh buah-buahan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Buah-buahan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya hanya 2 macam, ya. Dan yang pertama samaratun nakhli, ya, atau buah kurma. Yang kedua samaratul karmi, atau buah anggur, ya. Jadi hanya 2 jenis buah
yang wajib dikeluarkan zakatnya. Buah kurma dan buah anggur. Jadi buah-buah selain buah kurma dan anggur tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti seorang menanam apel atau seorang menanam mangga misal, semangka, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan 4 syarat. Dan yang pertama dia seorang muslim. Yang kedua dia seorang yang merdeka. Kemudian yang ketiga tercapai nisabnya, yakni nisab yang sama dengan zakat tumbuh-tumbuhan, yakni 5 wasaq. Kemudian yang keempat kepemilikannya sempurna. Kemudian jenis harta yang kelima yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah urudut tijarah, yakni harta-harta barang-barang perdagangan, barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila terpenuhi syarat-syaratnya, apapun bentuk barangnya. Seorang berdagang kendaraan atau pakaian atau sepatu misal, apabila terpenuhi seluruh syarat-syarat wajibnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Syaratnya ada 5. Jadi 5 syarat yang dipersyaratkan di dalam zakat uang. Jadi syarat-syarat zakatnya sama dengan syarat-syarat zakat yang ada pada zakat uang. Kemudian jenis harta yang keenam yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah al-ma'adi, atau barang-barang tambang. Jadi barang-barang tambang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Di barang-barang tambang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya hanya ada 2 jenis, yakni ad-dhahab wal fiddah, yakni emas dan perak. Maka barang-barang tambang selain emas dan perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi wajib dikeluarkan zakat dari barang-barang tambang hanya untuk emas dan perak, apabila tersampai nisabnya, apabila tercapai nisabnya. Dan ini nisab yang sama dengan zakat emas dan perak. Jadi apabila seorang melakukan aktivitas pertambangan, dia menambang emas, kemudian emasnya mencapai 85 gram emas, tercapai nisab dari emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Akan tapi bedanya dengan zakat uang, zakat barang-barang tambang tidak membutuhkan haul. Jadi setelah emas tersebut didapatkan, dimurnikan, ditimbang, tercapai nisabnya, maka dikeluarkan saat itu juga. Dikeluarkan saat itu juga sebesar 2,5%. Kemudian zakat atau harta yang ketujuh yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah harta rikas. Harta rikas adalah harta galian, harta temuan di dalam tanah, semacam harta karun. Harta karun dari harta peninggalan sebelum Islam, itu yang dimaksud dengan rikas. Jadi apabila seorang menemukan harta dari zaman kerajaan Mojopahit misal, dan harta tersebut berupa emas atau perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Dikeluarkan saat itu juga. Dikeluarkan saat itu juga. Jadi ini adalah zakat-zakat harta. Agak terlalu cepat memang ya. Kita sendiri mempelajari waktu itu tidak secepat ini juga. Jadi harta atau zakat mal kita pelajari dari 2 hingga 3 pertemuan biasanya. Kita hanya mengulas saja, memberikan gambaran secara umum. Kemudian zakat, jenis zakat yang kedua adalah zakatul badan, atau zakat fitrah. Zakatul badan dikeluarkan ketika seorang berbuka dari puasa Ramadan, dan dikeluarkan dalam berupa makanan pokok dari negeri muzakki. Dikeluarkan berupa makanan pokok dari negeri orang yang mengeluarkan zakat. Jadi apabila orang yang mengeluarkan zakat dia berasal dari Indonesia misal, dan Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka yang wajib dikeluarkan adalah beras. Dengan takaran 1 sok. Dengan takaran 1 sok. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas kaum muslimin zakat fitri dari bulan Ramadan 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. 1 sok dari kurma
atau 1 sok dari gandum. Kemudian penulis berkata, rahimallahu taala, wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya'. Dan zakat fitri wajib dikeluarkan dengan 3 hal. Jadi zakat fitri wajib dikeluarkan dengan 3 syarat. Yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama adalah seorang yang mengeluarkan zakat fitri, dia beragama Islam. Jadi tidak wajib bagi seorang yang beragama, seorang yang kafir untuk mengeluarkan zakat fitri, kecuali dalam satu keadaan. Kecuali dalam satu keadaan, seorang kafir wajib mengeluarkan zakat fitri. Jadi apabila orang kafir tersebut menanggung nafkah dari seorang muslim. Jadi misal seorang kafir, dia memiliki anak dan anaknya beragama Islam, maka wajib bagi orang kafir tersebut mengeluarkan zakat fitri dari anaknya tersebut. Atau seorang yang kafir, dia memiliki orang tua yang menjadi tanggungan nafkahnya, dan orang tuanya beragama Islam, maka wajib bagi orang kafir tersebut mengeluarkan zakat fitrah bagi orang tuanya. Maka dari itu ada dobat fikih yang mengatakan bahwasanya kullu man wajabat nafaqatuhu wajabat fitratuhu. Setiap orang yang wajib untuk mengeluarkan nafkahnya, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian penulis berkata, rahimallahu taala, wa ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Kemudian syarat yang kedua dari zakat fitrah adalah seorang mendapati matahari terbenam pada hari akhir dari bulan Ramadan. Jadi apabila seorang mendapati buka puasa terakhir pada bulan Ramadannya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Maka keluar darinya orang yang tidak mendapati matahari terbenam atau tidak mendapati waktu buka pada bulan Ramadannya, pada hari terakhir pada bulan Ramadannya, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Misal seorang yang meninggal sesaat sebelum matahari terbenam pada hari akhir bulan Ramadan, maka orang yang seperti demikian tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Atau misal seorang bayi yang mana dia terlahir sesaat setelah matahari terbenam pada bulan Ramadan, pada hari akhir bulan Ramadan, maka bayi tersebut tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Meskipun dia mendapati waktu lebaran, meskipun dia ikut lebaran, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang ketiga, penulis berkata rahimallahu taala, wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Dan orang tersebut mendapati kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari tersebut. Ini seorang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari tersebut. Jadi apabila seorang dia memiliki kelebihan makanan pada hari Id dan malamnya untuk dirinya dan keluarganya pada hari tersebut, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Apabila dia tidak memiliki kelebihan makanan, maka tidak wajib. Maka tidak wajib. Meskipun pada umumnya dia seorang yang tergolong mampu, Meskipun pada umumnya dia seorang yang tergolong mampu, apabila dia tidak memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan keluarganya pada hari tersebut, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi misal seorang dia memiliki kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya pada hari Id sebesar 5 kilogram beras, misal. Kemudian pada hari Id tersebut dia memiliki 25 kilogram beras, misal. Jadi dia memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan keluarganya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi apabila dia memiliki kebutuhan sebanyak 5 kilogram beras, misal, untuk dirinya dan keluarganya pada hari Id, akan tetapi dia hanya memiliki 5 kilogram, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun dia biasanya adalah seorang yang mampu. Karena yang menjadi ibrah adalah ketika hari Id. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apabila seorang dia memiliki kelebihan makanan pokok, akan tetapi tidak cukup untuk dizakatkan bagi seluruh anggota keluarganya, maka siapakah yang wajib untuk dizakatkan terlebih dahulu? Siapakah yang wajib untuk diutamakan?
Maka para ulama rahimahumullah taala berkata, yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu adalah dirinya sendiri. Adalah dirinya sendiri. Apabila masih ada kelebihan, kemudian dia keluarkan untuk istri-istrinya. Istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga, kemudian istri yang keempat. Apabila dia masih memiliki kelebihan makanan pokok, kemudian dia keluarkan untuk anak-anaknya yang belum balik. Apabila masih ada kelebihan, maka dia keluarkan untuk orang tuanya yang menjadi tanggungan nafkahnya. Apabila masih ada kelebihan lagi, maka dia keluarkan untuk anak-anaknya yang sudah balik, yang anak-anaknya tersebut tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Karena hukum asalnya seorang apabila telah balik, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Boleh bagi orang tuanya membayarkan zakat fitrah dari anaknya yang telah balik dengan syarat izin dari anaknya. Dengan syarat izin dari anaknya. Apabila anaknya mengizinkan, maka boleh. Apabila anaknya tidak mengizinkan, maka tidak boleh bagi seorang orang tua membayarkan zakat fitrah bagi anaknya yang telah balik. Kemudian penulis berkata rahimallahu taala, wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin sa'an min quti baladihi. Dan dibayarkan zakat atas dirinya dan atas orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya dari kaum muslimin 1 sa' dari makanan pokok dari negerinya. Wa qadruhu 5 artalin wa sulusun bil Iraq. Dan takarannya adalah 5/3 liter dengan takaran liter Iraq. Jadi yang wajib dikeluarkan dari zakat fitrah adalah makanan pokok dari negeri muzakki. Jadi apabila makanan pokok kita di negeri Indonesia adalah beras, maka tidak sah apabila dikeluarkan dalam bentuk yang lain. Misal kita keluarkan dalam bentuk gandum atau 1 sa'. 1 sa' adalah 4 mud. 1 sa' adalah 4 mud. Dan 1 mud adalah 1 cidukan dengan 2 kepalan tangan seorang yang telah dewasa. Satu menggunakan takaran 2,75 kg. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana apabila kita membayarkan zakat fitrah dengan takaran yang lebih banyak? Misal kita membayar zakat fitrah sebanyak 3 kg. Jawabannya, zakat fitrahnya sah, bahkan demikian lebih baik, karena kelebihannya terhitung sebagai sedekah sunnah. Kelebihannya terhitung sebagai sedekah sunnah. Kemudian muncul pertanyaan lagi, bolehkah zakat fitrah dibayarkan dengan uang? Maka para ulama rahimahumullah ta'ala, jumhur ulama rahimahumullah ta'ala, dan ini adalah pendapat yang paling rajih, mengatakan bahasa yang bayar zakat fitrah dengan berupa uang, maka zakatnya tidak sah. Zakatnya tidak sah. Karena hadis-hadis yang menjadi sandaran dari zakat fitrah, perintah Rasulullah SAW hanya dalam berupa makanan pokok. Maka dikiaskan dengan makanan-makanan pokok selainnya, tidak dikiaskan dengan selainnya. Tidak boleh kita bayarkan dengan uang. Kemudian penulis rahimallahu taala berkata, faslun fi qismis shadaqah. Faslun fi qismis shadaqah. Pasal tentang pembagian sedekah. Wa tudfa'u zakatu ila asnafi thamaniyati alladziina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz. في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Dan dibayarkan zakat kepada 8 mustahik zakat, sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang aziz, di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Innama shadaqatu lil fuqara. Sungguhnya zakat hanya dikeluarkan untuk orang-orang fakir. Hanya dikeluarkan untuk orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil-amil zakat. Dan yang dimaksud dengan amil zakat adalah amil yang ditunjuk oleh amir resmi, yang ditunjuk oleh pemerintah resmi. Bukan amil-amil zakat dadakan seperti kita, yang diantara dari orang-orang dari kaum muslimin yang bersemangat untuk membantu kaum muslimin yang lain menyalurkan zakat.
Di orang-orang yang amil zakat dadakan yang seperti demikian tidak dihukumi sebagai amil zakat. Mereka hanya sebagai wakil zakat. Orang yang mewakilkan pembayaran zakat fitrah. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang ditenangkan hatinya. Ini maksudnya orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang imannya masih lemah. Maka kepada mereka boleh dibayarkan zakat. Wa fir riqabi, ya, dan untuk budak. Untuk budak yang dimaksud di sini tidak seluruh budak, ya. Karena budak pada hakikatnya tidak boleh menerima zakat. Karena budak tidak bisa memiliki harta. Harta yang dimiliki oleh budak menjadi milik majikannya. Jadi budak yang dimaksud di sini adalah budak yang hendak memerdekakan dirinya, ya, atau budak mukattab. Yang mana seorang budak dia melakukan perjanjian dengan majikannya. Apabila budak tersebut telah membayar sejumlah uang, maka dia menjadi orang yang bebas. Maka budak yang seperti demikian yang boleh bagi kita untuk mengeluarkan zakat kepadanya. Wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit hutang. Baik dia terlilit hutang untuk kepentingan pribadinya maupun dia terlilit hutang untuk kemaslahatan umat, ya. Jadi misal seorang melihat dua kelompok dari kaum muslimin, ya. Dua kelompok ini saling berseteru, ya. Kemudian orang tersebut berusaha mendamaikan dua kelompok tersebut, ya. Dia mendamaikan dengan harta, ya. Dan dia mendapatkan harta tersebut dengan hutang. Maka orang yang seperti demikian boleh baginya dilunasi hutangnya dengan menggunakan harta zakat. Dengan menggunakan harta zakat. Fa fi sabilillah, dan untuk orang yang berada di jalan Allah. Dan orang yang berada di jalan Allah, misal seorang mujahid yang mana dia berperang di jalan Allah. Fa fi sabilillah wa ibnis sabil, ya. Dan untuk ibnus sabil, untuk seorang musafir, boleh zakat dikeluarkan untuk seorang musafir meskipun pada asalnya, ya, di negeri asalnya dia seorang yang kaya, ya, seorang yang memiliki harta, boleh diberikan harta zakat baginya, ya. Jadi misal seorang melakukan perjalanan misal dari Papua ke Aceh misal, ya, kemudian sampai Pandaan hartanya habis. Dia di Papua orang yang kaya, ya, asalnya dia orang yang kaya, akan tapi dia kehabisan bekal, maka orang yang demikian boleh diberikan bekal kepadanya dari harta zakat dengan kadar yang mencukupi untuk si orang musafir ini kembali kepada negerinya, ya. Dikeluarkan dengan kadar yang mencukupinya untuk kembali kepada negerinya, ya. Kemudian penulis rahimahullah, tentu saja ini ya, fakir dan miskin hampir sama, ya. Akan tetapi ada yang membedakan di antara keduanya, ya. Jadi seorang yang fakir dia adalah orang yang mana dia tidak memiliki harta, ya, atau pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya, ya. Atau dia memiliki akan tetapi penghasilan atau hartanya jauh di bawah kebutuhannya, ya. Jadi misal seorang memiliki kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya 2 juta rupiah misalnya. Kemudian dia hanya mendapat penghasilan tiap bulan sebesar 500.000 misalnya. Jauh sekali dari kebutuhannya, ya. Bahkan kurang dari setengah dari kebutuhannya, ya. Maka orang yang demikian dia disebut seorang yang fakir. Dia disebut seorang yang fakir. Sementara orang miskin adalah orang yang mana dia memiliki kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya dan penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, ya. Tidak mencukupi kebutuhannya. Misal dia memiliki kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya 1 bulan 2 juta rupiah misalnya, ya. Akan tetapi penghasilannya hanya 1.500.000 atau 1.700.000 misalnya, ya. Tidak sepenuhnya tercukupi kebutuhannya, ya. Maka orang-orang yang demikian disebut sebagai orang miskin. Jadi orang fakir lebih berat daripada orang miskin. Orang fakir lebih berat daripada orang miskin. Kemudian penulis berkata, wa khamsatu la yajuzu daf'uha ilaihim, ya. Dan 5 orang yang tidak boleh zakat dibayarkan kepadanya, ya. 5 orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama, al-ghaniyyu bimalin wa kasbin. Jadi seorang yang kaya, baik itu kaya dengan harta, dia memiliki banyak harta, maupun dia kaya dengan pekerjaan, ya. Jadi misal dia memiliki pekerjaan yang dapat mencukupinya, ya. Maka orang yang seperti demikian
tidak boleh dibayarkan zakat kepadanya. Kemudian yang kedua, al-abdu, ya, seorang hamba, ya, atau seorang budak. Sebagaimana kita jelaskan tadi, seorang budak tidak boleh menerima zakat karena dia tidak bisa memiliki harta. Nah, harta seorang budak pada hakikatnya adalah harta dari majikannya. Jadi tidak boleh bagi kita mengeluarkan harta zakat kepada seorang budak, kecuali budak mukattab, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Wa Banu Hashim wa Banul Muttalib. Dan orang-orang dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib, ya, sebutan Habib, ya. Jadi Habib tidak boleh menerima zakat, ya, karena mereka telah mendapatkan bagian harta dari kaum muslimin dari bagian yang lain, ya. Mereka mendapatkan bagian harta dari harta ghanimah dan dari harta fa'i, ya, sebanyak 20%, ya, dari harta ghanimah dan dari harta fa'i, ya. Maka tidak boleh bagi mereka menerima harta zakat, ya. Wal kafir, ya, dan orang kafir tidak boleh bagi kita membayarkan zakat kepada mereka, ya, meskipun orang kafir tersebut seorang yang fakir, ya. Meskipun orang kafir tersebut seorang yang fakir atau seorang yang miskin, apabila zakat tersebut adalah zakat wajib, maka tidak boleh kita memberikan kepada mereka, ya. Apabila sodakonya adalah sodako yang sunnah, ya, atau kita memberikan hadiah, maka tidak apa-apa, ya. Maka tidak apa-apa diberikan kepada orang-orang kafir, ya. Kemudian penulis berkata yang kelima, وَمَنْ تَلْزَامُهُ الْمُزَكِّي نَفَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ بِاسْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنِ. Dan tidak boleh bagi seorang muzaki mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, ya, dengan niat membayarkan zakat kepada orang fakir atau kepada orang miskin, ya. Jadi apabila kita memiliki anak, ya, yang menjadi tanggungan nafkah kita, ya, dan anak tersebut adalah seorang yang fakir, adalah seorang yang miskin, maka tidak boleh kita mengeluarkan zakat kepada anak kita, ya. Atau misal kita memiliki orang tua, ya, orang tua tersebut tanggungan nafkahnya atas kita, karena dia seorang yang fakir atau miskin, maka tidak boleh bagi kita mengeluarkan zakat kepada orang tua kita tersebut, kepada orang tua kita tersebut. Kemudian di antara masalah yang cukup penting dari masalah zakat fitrah adalah waktu-waktu dikeluarkannya zakat fitrah, ya. Waktu-waktu dikeluarkannya zakat fitrah. Dan waktu dikeluarkannya zakat fitrah ada 5 waktu, ya. Waktu untuk dikeluarkannya zakat fitrah ada 5 waktu. Yang pertama adalah waktu wajib. Waktu wajib dikeluarkannya zakat fitrah. Yani ketika seseorang mendapati matahari terbenam pada hari akhir bulan Ramadan, ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah waktu afdal, ya, adalah waktu mustahab atau waktu afdal, ya. Waktu afdal untuk seorang mengeluarkan zakat fitri. Yani waktu tersebut dimulai sejak terbitnya fajar pada hari Id hingga imam memulai salat jamaah, ya, hingga imam memulai salat Id jamaah, ya. Maka ini adalah waktu afdal, ya. Ini setelah fajar terbit pada hari Id, sebelum salat Id didirikan, ya. Ini adalah waktu yang paling afdal bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian waktu yang ketiga untuk seseorang mengeluarkan zakat fitrah adalah waktu mubah atau waktu jaiz atau waktu boleh, ya. Seorang boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak awal Ramadan, ya. Sejak awal Ramadan. Tentu saja ini bukan yang paling afdal, ya. Akan tapi boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah sejak dari awal Ramadan. Kemudian waktu yang keempat dari waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah waktu makruh. Adalah waktu makruh. Yani setelah salat Id didirikan hingga matahari terbenam pada hari Id. Maka apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah pada waktu tersebut, maka dihukumi sebagai sesuatu yang makruh, ya. Kemudian waktu yang kelima atau waktu yang terakhir dari zakat fitrah adalah waktu haram, ya. Adalah waktu haram. Yakni
setelah hari Id, ya, setelah terbenamnya hari Id. Jadi apabila seseorang melewatkan untuk membayar zakat fitrah hingga matahari terbenam pada hari Id, tidak gugur kewajibannya, ya. Dia tetap wajib untuk menunaikan zakat fitrahnya, ya. Dan apabila dia tunaikan sah, ya, akan tetapi dia mendapatkan dosa, ya. Dia mendapatkan dosa karena dia mengeluarkan di waktu haram, ya. Dia melewatkan waktunya. Ya, mungkin cukup demikian yang dapat kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Baik. Kalau mertua, kalau katakan dia bukan tanggungan nafkah kita, ya, dan dia termasuk mustahik, ya, termasuk dari 8 mustahik zakat tadi. Dia fakir misal, tidak apa-apa, kita keluarkan tidak apa-apa, ya, mafi muskilah, tidak ada masalah. Akan tetapi kalau katakan yang kita beri adalah orang tua dari si kepala keluarga, ya, yang mana orang tuanya tersebut seorang yang fakir, ya, dan dia menjadi tanggungan nafkah kita, maka tidak boleh kita berikan zakat kepadanya. Wallahu a'lam. Tafadhal, ada yang lain, ya? Waktu dari pusat biasanya kan membagikan ke fakir dan miskin. Nah, Itu dibagi rata saja. Zakat paling minimalnya, kadar paling minimalnya kita memberikan ke mustahik, zakat fitrah, itu satu ukuran zakat, ya. Jadi paling minimal satu orang mendapatkan satu sok, ya. Itu paling minimal. Tidak boleh seorang diberikan kurang dari satu sok. Misal zakat saya serahkan kepada 2 orang, jadikan setengah sok. Yang demikian haram, ya. Dan boleh diberikan lebih dari satu sok. Misal zakat dari 100 orang katakan diberikan ke 1 orang, tidak ada masalah, ya. Atau kalau katakan dibagi rata, selama dia tidak kurang dari satu sok, tidak ada masalah, ya. Mafi muskilah. Wallahu a'lam. Kan ada yang fakir atau diparang kepada orang miskin. Itu kalau diantam sama saja itu kira-kira tidak ada masalah, Pak. Akan tapi kalau katakan seseorang mengetahui ada kemaslahatan lebih, ya, apabila diberikan dengan proporsi yang berbeda, misalnya ada fakir yang butuh lebih banyak diberi lebih banyak, orang yang miskin diberi lebih sedikit, misal, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Selama itu masih sampai ke mustahiknya, Pak. Dan dengan takaran yang kita sebutkan tadi, minimal satu sok itu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Dan penyaluran zakatnya kita wakilkan ke ketua RT, gimana Ustaz? Apa kata Pak RT? Apa rakyat yang fakir mana yang miskin mana? Pokoknya kita zakat RT. Tidak ada masalah selama sesuai mustahiknya, sesuai, tidak ada masalah, ya. Selama mustahiknya sesuai, tidak ada masalah. Cuman kalau katakan standarnya RT-nya tidak tepat, ya mending jangan, ya. Jadi harus orang fakir atau orang miskin yang sesuai dengan kaidah syariat, ya, yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Misal dia penghasilannya sangat amat kurang, ya, itu orang fakir, atau dia penghasilannya ada tapi tidak mencukupi, dia orang miskin, yang seperti itu tidak apa-apa, ya. Akan tapi kalau standarnya pakai standarnya RT, ya, ternyata orang yang diberi itu berkecukupan, tidak sah zakatnya, ya. Tidak sah zakatnya. Zakat dari muzakinya sah, ya. Wakilnya berdosa, ya. Wakilnya berdosa, ya. Baik. Ada lagi? Nah. Asalnya demikian. Asalnya zakat fitrah langsung diberikan ke mustahiknya. Kalau kita lihat ada tetangga kita katakan, malah itu yang lebih baik, ya. Kalau katakan kita punya keluarga yang fakir atau miskin, tidak usah kita titipkan ke orang lain, kita serahkan langsung ke keluarga kita, ya. Karena orang yang paling berhak atas saudara kita, yang paling utama keluarga kita, ya, keluarga kita. Tidak ada masalah. Selama sesuai mustahiknya, ya. Kadang ada orang yang salah berikan zakat ke janda, ya. Bahkan jandanya bukan janda fakir, ya. Berikan zakat, ya. Yang itu tidak sah, ya. Ada lagi? Monggo tafadhol. Nah, kalau asalnya kita berikan langsung, ya. Asalnya kita berikan langsung. Wakil ini kan
masalah-masalah yang baru ada, Pak. Jadi pada zaman sahabat dulu zakat langsung diberikan ke mustahiknya. Maka ini kan memudahkan, karena orang-orang zaman sekarang kan repot. Mau cari mustahiknya kesusahan, serahkan ke wakilnya aja gitu kan. Ya asalnya kita berikan langsung, Pak. Kita berikan langsung. Tafadhol. Nah. Terkait zakat mal, Ustaz. Nah. Zakat mal itu kan tanah juga masuk dalam wajib zakat. Tergantung tanahnya, Pak. Kalau tanahnya itu barang dagangan, sampai nisabnya, sampai haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Orang katakan dia niat jual rumah, dia punya rumahnya harganya 200 juta, kan sudah sampai nisabnya, sudah sampai nisab emas kan, apalagi nisab perak, sudah jauh sekali kan. Semenjak dia meniatkan untuk menjual rumah tersebut, itu sudah masuk barang dagangan. Kalau rumah tersebut 1 tahun belum laku, wajib dia keluarkan zakatnya. Wajib dia keluarkan zakatnya. Seperti demikian, Pak. Tapi kalau tanahnya katakan tanah yang bukan barang dagangan, dia nggak niatkan untuk jual, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, Pak. Soalnya ada ini, Pak, punya uang banyak daripada nanggung bukan, tapi kena zakat kan, kan tanah di sana, di sana, itu karena zakat tapi tetap Mekah. Kalau secara hukum fikihnya dia tidak kena apa-apa, Pak. Tidak ada masalah, dia tidak kena apa-apa. Kalau katakan dia yang disimpan uang tapi nggak dikeluarkan zakatnya, baru dia dosa. Baru dia dosa. Apa itu tidak ngakali, Ustaz? Dalam artian ini, kalau punya uang 100 juta, nanti haul 1 tahun kena zakat. Mending tak berikan tanah, waktu 11 bulan tak berikan tanah, sudah kena kan? Jadi kumpulkan lagi, nanti 10 bulan sudah kumpul baru mau kena haulnya. Saya berikan tanah lagi, makanya itu nggak kena bisa. Kalau secara hukum fikihnya tidak ada dosa, Pak. Cuman kan innamal a'malu binniyat ya. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau dia niatkan seperti itu untuk kikir, maka dia dapat dosa karena kikirnya, Pak. Baik. Tafadhol. Kalau masalah pedagang mempunyai apa namanya dagangan yang banyak, itu apa tiap tahun kena zakat juga? Iya, setiap haulnya dia keluarkan zakatnya, Pak. Selama sampai nisabnya. Ya. Jadi kalau katakan dia punya dagangan, asetnya sejumlah 200 juta katakan, Pak. Ini aset dagangannya loh, Pak ya. Jadi apa? Nggak termasuk rumahnya atau kendaraan dia untuk operasional, cuman barang yang diperjualbelikan aja. Ya. Kalau dia sampai nisabnya, setiap haulnya dia sampai nisabnya, setiap haulnya dia keluarkan zakatnya. Setiap haulnya dia keluarkan zakatnya. Ya. Meskipun uang juga gitu. Iya, dihitung dan dikeluarkan zakatnya dengan jenis uang yang dia gunakan untuk kulak. Jadi kalau katakan dia kulak pakai rupiah, dikeluarkan pakai rupiah. Dia kulaknya di Arab katakan pakai real, dia keluarkan dalam bentuk real. Atau dia kulak pakai dirham, pakai perak, dia keluarkan dalam bentuk perak, pakai nisabnya perak. Kalau pakai uang, pakai nisabnya emas. Dihitung, iya, dihitung, Pak. Jadi kita hitung opnim semua stok yang kita punya. Itu jumlahnya berapa? Kalau sampai nisabnya, kita keluarkan 2,5%. Misalnya modalnya 200 tahun, kemudian lebih dari 200. Yang dihitung dari haulnya, Pak. Yang jadi ibro dari haulnya. Kalau sudah 1 tahun haulnya sampai, dia ternyata jadi 300 juta, bukan 200 yang dipakai. 300 yang kita hitung 2,5%-nya. Ya, yang jadi ibro haulnya, pas haulnya. Ya. Tetap wajib dikeluarkan zakatnya, Pak. Tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Selama kalau katakan apa namanya utang itu kan harta kita, Pak. Utang kan harta kita. Jadi selama utang itu belum dilunasi sama orangnya, meskipun utang itu ada pada orangnya, itu kan harta kita. Itu dihitung juga totalnya semua. Jadi kalau katakan Bapak punya barang 100 juta katakan, ya, yang 50 juta belum laku, yang 50 juta sudah laku tapi dalam bentuk utang, tetap dihitung 100 juta. Dikeluarkan dari total 100 jutanya itu 2,5%. Tetap seperti gitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang mau di Terkait uang, Ustaz. Uang kan kembalinya ke emas, kalau jumhur utama. Nah. Tapi kalau kehati-hatian itu soalnya jarang sekali kita itu menghitung ke perak. Nah, Ya, kalau perak kurang lebih 18 juta kan jarang.
kurang lebih ya. Nah. Sehingga orang beralibi, oh emas kok nggak pernah itu ya hati-hatiannya ke perak. Kira-kira ada niatan begitu bisa nggak? Maksudnya dia pakai nisab perak untuk mengeluarkan zakat gitu. Kan emas, kalau saya perak ini sebenarnya sudah kena ini nisabnya. Tapi karena saya apa asumsinya atau compare-nya dengan emas, Yang keluarkan zakatnya gitu Pak. Tidak ada masalah ya, karena asalnya orang tuh bara'atu zimmah ya. Asalnya orang tuh tidak terkena zimmah, tidak kena kewajiban, itu hukum asalnya. Kalau katakan kita punya emas jumlahnya 84,9999 gram katakan, belum sampai 85 gram katakan, tidak wajib kita mengeluarkan zakatnya. Seperti itu dikatakan oleh para ulama. Karena asalnya orang tuh bara'atu zimmah ya. Asalnya dia tidak terkena tanggungan. Itu hukum asalnya Pak. Dan juga disyaratkan dari zakat emas itu nisabnya tahdidan. Tahdidan itu tepat presisi ya. Kurang 0,111 gram, 0,0001 gram saja, tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya ya. Jadi harus pas, jumlahnya harus pas. Sabun. Dan taib. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.